Hai, perkenalkan nama saya Vandar Marbun. Saya dari kelas 99. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit dari bab 4, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. 1. Masa kemerdekaan. Indonesia meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah berjuang melawan penjajah Belanda selama beberapa tahun. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami periode awal yang penuh tantangan, termasuk perang kemerdekaan melawan Belanda yang berlangsung hingga tahun 1949. Setelah merdeka, Indonesia mengalami proses pembentukan negara yang masih rapuh dan terjadi konflik internal antara kelompok politik yang berbeda. Salah satu konflik terbesar adalah pemberontakan DII di Jawa Barat dan Sumatera pada tahun 1948 sampai 1962. 2. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Adapun tujuan demokrasi terpimpin yaitu 1. Nasionalisme. Demokrasi terpimpin mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan budaya. 2. Persatuan dan kebersamaan. Demokrasi terpimpin membangun persatuan dan kesatuan nasional, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan antara warga negara, dan lain-lain. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yaitu 1. Kepemimpinan yang dominan. 2. Sentralisasi kekuasaan. 3. Pemimpin sebagai mediator. 4. Dominasi partai politik. 5. Pembatasan kebebasan individu. 6. Konsensus politik. 7. Fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. 3. Demokrasi parlementer. Pengertian demokrasi parlementer adalah konsep pemerintahan di suatu negara yang memberikan wewenang kepada parlemen untuk menjalankan tugas-tugas negara. Parlemen memiliki peran yang fundamental dan kuat dalam menunjuk seseorang Perdana Menteri. Ciri-ciri demokrasi parlementer yaitu 1. Perdana Menteri bertanggung jawab secara langsung dalam memimpin pemerintahan. 2. Presiden atau Raja berperan sebagai kepala negara. 3. Presiden yang menyatakan badan eksekutif dipilih secara konsensus oleh badan legislatif atau parlemen. 4. Perdana Menteri memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri dalam pemerintahan. 5. Badan legislatif atau parlemen memiliki kekuasaan untuk menggulingkan badan eksekutif atau presiden. 4. Masa Orde Baru. Pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30 SPKI yang berujung pada penggulingan Presiden Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai presiden. Era Orde Baru dimulai dari Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi juga diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang merajalela. Pada tahun 1998, gerakan reformasi meletus setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat sipil menuntut reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Akibatnya, tekanan tersebut, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dan era Orde Baru berakhir. 5. Masa reformasi. Setelah reformasi, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sistem politiknya. Pemilihan umum langsung mulai dilaksanakan dan banyak partai politik baru bermunculan. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan radikalisme agama. Secara keseluruhan, perjalanan Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi telah dipenuhi dengan berbagai tantangan, perubahan, dan kemajuan. Negara ini terus berusaha untuk memperbaiki diri,
dan mencapai tujuan sebagai negara demokratis dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.